Baik, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan, nama saya Grace Siswati Loe dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard dalam mengukur kinerja organisasi publik. Nah, yang pertama, apa sih balance scorecard ini? Saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian dari balance scorecard sendiri atau BSC adalah pendekatan manajemen yang dikembangkan untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan aspek finansial, tetapi juga aspek non-finansial. Selanjutnya ada 4 perspektif balance scorecard, yaitu perspektif finansial, melihat kinerja dari sudut pandang profitabilitas dan ketercapaian target keuangan, seperti sales growth, return on investment, operating income, dan cash flow. Yang kedua, perspektif pelanggan, memfokus pada kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar. Yang ketiga, perspektif proses internal, yang dimana mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan fokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran, mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan teknologi, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur, dan faktor lain yang perlu diperbarui. Yang berikut adalah proses implementasi balance scorecard. Di sini, yang pertama kita harus mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, dan program. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi sebagai dasar menentukan indikator pengukuran. Yang kedua, kita merumuskan framework pengukuran, yaitu merumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat dengan berpedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Sistem pengukuran kinerja harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen, baik formal maupun non-formal organisasi. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja harus selalu dimonitor karena organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis. Yang berikut saya akan menjelaskan tujuan dari balance scorecard. Yang pertama, menilai kinerja. BSC atau balance scorecard dapat digunakan untuk menilai kinerja pada semua jenis organisasi, baik komersial maupun publik. Yang kedua, adaptasi untuk organisasi publik. Pada organisasi publik, BSC perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi, yaitu peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga, menempatkan perspektif pelanggan di puncak. Pada organisasi publik, perspektif pelanggan ditempatkan di puncak hierarki BSC, diikuti oleh perspektif finansial, proses internal, dan pembelajaran atau inovasi. Yang berikut organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Yang pertama ada pure non-profit organization. Organisasi publik menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dari organisasi publik dan orientasi pada pelanggan yaitu quasi non-profit organization, yaitu organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan, yaitu surplus. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai risk scoring balance scorecard, yaitu berarti menyesuaikan atau memodifikasi kerangka kerja balance scorecard agar lebih sesuai dengan tujuan, karakteristik, dan kebutuhan organisasi tertentu. Proses ini dilakukan karena tidak semua organisasi memiliki tujuan yang sama, sehingga pendekatan balance scorecard perlu diadaptasi. Berikut saya akan menjelaskan risk scaling balance scorecard, yaitu di mana
Balance scorecard dapat disesuaikan untuk digunakan organisasi non-profit maupun quasi non-profit. Berikut ini adalah caranya. Nah, cara yang pertama untuk quasi non-profit organization, yaitu organisasi yang fokus pada kepuasan pelanggan sekaligus profitabilitas. Modifikasi balance scorecard dilakukan dengan menempatkan perspektif keuangan dan pelanggan sejajar di puncak, diikuti oleh perspektif proses internal, lalu perspektif inovasi dan pelajaran. Tujuan adalah mencapainya target keuangan dan kepuasan pelanggan melalui efisiensi proses dan inovasi. Yang kedua ada pure non-profit organization. Fokus pada pelayanan publik, perspektif pelanggan ditempatkan di puncak, diikuti oleh perspektif keuangan, proses internal, dan inovasi dan pembelajaran. Keberhasilan dinilai berdasarkan seberapa baik organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari pendapatan atau ROI. Yang ketiga, instansi pemerintah. Sebagai organisasi pure non-profit, fokus utamanya adalah menghasilkan outcome atau manfaat langsung bagi masyarakat. Bukan sekedar output hasil kerja, perspektif pelanggan ditempatkan di puncak hierarki, menggambarkan keberhasilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perspektif keuangan dinilai dari sudut pandang stakeholder seperti penyedia subsidi dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai outcome-based performance measurement. Yang pertama, outcome. Outcome mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah bagi masyarakat pengguna jasa organisasi publik. Yang kedua, kepuasan pelanggan, yaitu keberhasilan instansi pemerintah seharusnya diukur dari bagaimana mereka memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, yaitu efektivitas pelayanan. Tujuan utama pengukuran kinerja pada organisasi penyedia layanan publik adalah untuk mengevaluasi keefektifan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengukuran kinerja balance scorecard. Yang pertama ada perspektif finansial, yaitu teknik analisis rasio keuangan, data primer berdasarkan kuesioner dengan skala Likert, dan analisis statistika. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu survei pelanggan, sikap dan perilaku mereka yang dapat diketahui dari keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Data primer berdasarkan kuesioner dengan skala Likert dan analisis statistika. Yang ketiga, perspektif proses internal, yaitu data primer berdasarkan kuesioner yang didesain dengan menggunakan skala Likert dan analisis statistika. Yang terakhir, perspektif inovasi dan pembelajaran. Data primer berdasarkan kuesioner yang didesain dengan menggunakan skala Likert dan analisis statistika. Demikian untuk penjelasan saya hari ini mengenai balance scorecard. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.